Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Malika. Kali ini saya mau buat marmer cake. Ini saya buat tanpa menggunakan butter. Saya full menggunakan margarin. Walaupun full margarin, tapi hasilnya tetap bagus. Rasanya enak dan juga moist. Jika sudah bermalam, cake-nya tambah enak dan tambah moist. Nah, gimana cara saya membuatnya? Yuk, simak terus videonya sampai selesai ya. Jangan di-skip. Terima kasih. Pertama, kita siapkan dulu loyangnya. Saya menggunakan loyang dengan diameter 24 cm. Sebelum digunakan, kita oles dulu loyangnya dengan bahan olesan. Untuk bahan olesannya, saya buat sendiri dari campuran 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan minyak. Kita aduk jadi satu, kemudian kita oleskan ke loyang. Kita oles secara merata, jangan sampai ada yang terlewat. Untuk olesannya tidak perlu terlalu tebal, secukupnya saja ya. Jika sudah selesai, ini kita sisihkan dulu. Siapkan 8 butir telur ayam, saya menggunakan telur ukuran sedang. Pastikan telurnya masih fresh. Kita pisahkan putih dan kuningnya. Saat memisahkan, hati-hati jangan sampai ada kuning telur terikut ke dalam putih telur. Pastikan juga wadah yang kita gunakan kering, bersih, dan bebas lemak, agar nanti saat pengocokan putih telur dapat mengembang dengan sempurna. Jadi untuk pembuatan cake ini saya pakai metode 2 kali pengocokan ya. Pengocokan kuning telur dan pengocokan putih telur secara terpisah. Jika sudah selesai, ini kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan wadah, campur 330 gram margarin, 200 gram gula halus, 1 sendok teh pasta vanila. Kita mixer, pakai kecepatan rendah dulu. Jika sudah tercampur, kecepatan mixernya bisa kita naikkan. Mixer sampai adonannya tercampur rata, lembut, dan berwarna putih pucat. Ini saya matikan mixernya dulu. Saya rapikan pinggirannya dengan spatula. Kita arahkan ke tengah agar terjangkau dengan mixer sehingga adonannya termixer secara rata. Kita mixer kembali sebentar lagi. Jika sudah berwarna pucat seperti ini, kecepatan mixernya kita turunkan. Lalu kita masukkan kuning telurnya secara bertahap. Kita masukkan satu persatu sambil dimixer dengan kecepatan rendah. Jika telur pertama sudah tercampur rata, kita masukkan kuning telur yang kedua. Demikian seterusnya sampai kuning telurnya habis. Ini sudah cukup, saya matikan mixernya. Kemudian saya tambahkan 1 bungkus susu bubuk ukuran 27 gram. Masukkan 180 gram tepung terigu protein rendah. Kita masukkan secara bertahap sambil kita mixer dengan kecepatan rendah. Tepungnya saya masukkan dalam 3 tahap. Kita mixer cukup sampai tercampur rata saja, jangan terlalu lama. Karena jika overmix, maka cake-nya akan terlalu mengembang dan gampang amblas. Cake-nya kurang lembut dan seret saat dimakan. Ini sudah cukup, kita matikan mixer. Kita aduk dengan spatula. Bisa diperhatikan adonannya kental seperti ini. Kita lanjut ke tahap pengocokan putih telur. Putih telurnya kita mixer dengan kecepatan rendah sampai berbuih. Usahakan wadah yang dipakai untuk mengocok putih telur berbahan stainless atau kaca. Hindari menggunakan wadah berbahan plastik. Karena jika berbahan plastik apalagi sering dipakai dan banyak baretnya,
akan menyimpan lemak walaupun sudah dicuci sehingga pengocokan putih telurnya tidak bisa sempurna. Jika sudah berbuih seperti ini, kita masukkan 50 gram gula pasir. Kita masukkan secara bertahap sambil kita mixer. Kecepatan mixernya kita naikkan ke kecepatan sedang. Kita mixer putih telurnya sampai mengembang dan kaku. Seperti ini sudah cukup. Sekarang kita ambil adonan kuning telurnya. Kita masukkan putih telurnya secara bertahap. Kita masukkan sepertiganya dulu. Kita aduk sampai tercampur rata. Masukkan lagi sepertiga adonan putih telurnya, lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Lakukan sampai semua putih telurnya habis dan tercampur dengan adonan kuning telurnya. Ini sudah tercampur rata adonan kuning telur dan putih telurnya. Sekarang kita ambil wadah, kita ambil sepertiga dari adonannya. Tambahkan 25 gram coklat bubuk, kita ayak. Satu sendok teh coklat pasta. Kita aduk sampai tercampur rata. Coklatnya sudah tercampur rata. Kita ambil loyang yang sudah kita siapkan tadi. Masukkan adonan coklat di dasar loyang. Saya tempatkan di 3 tempat seperti ini. Kemudian kita timpa dengan adonan kuning di atasnya. Kita timpa lagi dengan adonan coklat. Lakukan selang-seling seperti ini sampai semua adonannya habis. Untuk marmer cake ini motifnya acak aja ya, tidak perlu rapi, kita tuangnya asal saja, yang penting selang-seling. Saya letakkan adonan coklat di pinggir loyang seperti ini agar motifnya jadi lebih cantik, terlihat lebih jelas ada motif coklat di pinggiran cake-nya saat jadi. Terakhir, kita buat motif di atas cake-nya dengan bantuan ujung sendok atau lidi. Kita buat gerakan memutar seperti ini. Cukup sampai di permukaan saja, tidak usah sampai ke dalam atau ke dasar loyang. Hentak-hentakkan loyangnya agar udara yang terperangkap di dalamnya keluar. Lanjut kita panggang. Ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu, kurang lebih 10 menit, agar panasnya stabil sebelum cake-nya kita masukkan. Cake-nya kita panggang di suhu 160 derajat menggunakan api atas bawah kurang lebih 50 menit atau sampai cake-nya matang. Sesuaikan dengan oven masing-masing. Kita cek kuenya, bisa menggunakan tes tusuk atau kita tekan seperti ini, sudah padat. Pinggiran kuenya juga sudah terlepas dari pinggir loyang, artinya sudah matang. Kita keluarkan dari dalam oven. Dalam kondisi masih panas, cake-nya kita keluarkan dari dalam loyang. Kita letakkan alas di atasnya seperti ini, kemudian kita balik. Kita lepaskan loyangnya secara perlahan-lahan. Ini cake-nya, lembut, lentur, kenyal-kenyal saat disentuh. Sekarang kita potong dan kita lihat motif dalamnya.
Seperti ini motifnya. Cantik ya. Untuk setiap potong marmer cake pasti motifnya berbeda-beda, tidak akan sama. Kelihatan ya tekstur cake-nya lembut sekali, moist. Ini cocok banget buat teman ngeteh atau ngopi. Kita coba rasanya. Bismillah. Enak banget, lembut, moist, manisnya juga pas. Perpaduan coklat dan vanilanya pas banget. Ini teksturnya bisa kita lihat lembut ya. Pokoknya ini recommended ya. Buat teman-teman, yuk mari dicoba. Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman suka ya. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan juga share ke sosial media kalian. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.